Duel yang ditunggu-tunggu. Kali ya, dua HP all-rounder terbaik di tahun 2024 yaitu Samsung A55 versus Vivo V40 dengan harga yang kurang lebih nyaris mirip. Kira-kira mending beli yang mana? Spoiler, ini duel seru banget karena keduanya punya strategi yang nyaris mirip. Semoga bermanfaat, jadi let's check it out. Kamera belakang di Samsung emang ada 3 lensa, alias ada lensa gimmick macro lens. Tapi satu sisi, karena di lensa ultrawide-nya Vivo ada sensor autofocus, jadi bisa ngasih hasil foto ala-ala macro lens. Ya, bisa foto close object, tapi yang paling penting, gue langsung aja ada di primary lens dan ultrawide, karena itu yang paling kepake. Dalam segi karakteristik warna, jelas ini beda total. Di kondisi daylight, gue ngerasa dynamic range yang ditangkap Vivo itu lebih menyeluruh, well exposed, gak ada bagian yang kelihatan lebih gelap, dan detailnya pun lebih kalem. Satu sisi, highlight di Samsung itu kelihatan lebih berwarna, lebih menarik dengan detail yang sedikit ada sharpening, plus lebih berasa grain ketika pakai 2 kali in sensor zoom. Untuk lensa ultrawide, keduanya punya perbedaan yang cukup kelihatan ketimbang primary lens dan dynamic range yang angkat. Tapi Vivo sedikit lebih well exposed di bagian highlight dan detailnya pun masih lebih tajam secara keseluruhan. Ya, di sudut-sudutnya itu nggak ada yang blur kayak di Samsung. Tapi begitu gue ngomongin hasil foto low light mode auto, wah Samsung kelihatan lebih menarik karena punya kontras yang lebih naik, dalam segi highlightnya pun lebih ngangkat, dan ini exposure-nya pun bisa naik walaupun ya noise dan grain-nya itu lebih berasa. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, barulah gue prefer di Vivo karena punya karakteristik warna yang lebih natural, mempertahankan kesan natural tanpa naikin exposure dan highlight terlalu berlebihan. Walaupun ini hanya masalah preferensi sih. Kalian tim mana? Coba komen di bawah. Lanjut, ngomongin hasil foto portrait mode. Emang kalau misalkan kalian mau foto-foto di tempat kurang cahaya, Vivo lebih menyenangkan karena ada fitur Aura Light Portrait, dimana ini kalian bisa nyalain lampu plus adaptif juga, nggak kayak flashlight di Samsung. Tapi kalau misalkan kalian mau foto tanpa nyalain lampu-lampuan, skin tone di Samsung itu kelihatan lebih natural. Walaupun ya dalam segi detail dan dalam segi cuttingan portrait gak serapi kayak di Vivo. Tapi ya gue ngejar skin tone-nya aja sih. Dan ini adalah contoh hasil video 4K 30 fps di kondisi daylight. Dalam segi karakteristik warna, surprisingly, Vivo kelihatan lebih vivid. Walaupun ya dalam segi dynamic range, kontras, highlight sama-sama bagus seperti yang bisa kalian lihat. Tapi memang dalam segi warna pohon nih, kalian bisa lihat di Samsung lebih kuning, sedangkan di Vivo lebih warm. By the way, ketika gue pindah ke lensa ultra wide, ya di Vivo 4K-nya nggak bisa guys. Di Samsung bisa, tapi agak patah-patah. Tapi kalau misalkan gue turunin ke 1080p, di Vivo itu bisa dan perpindahannya ya cukup mulus lah, nggak terlalu patah, bahkan sampai pindah kamera depan juga bisa. Wow, upgrade sih. Vivo skin tone-nya lebih natural ketimbang di Samsung yang agak sedikit pucat menurut gue. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Snapdragon 7 Gen 3 versus Exynos 1480. Kira-kira mana yang lebih bagus? Jawaban singkatnya sih jelas Snapdragon lebih kencang. Tapi dalam segi optimalisasi, gue ngerasa Exynos sedikit lebih baik. Itu kebukti dari game MLBB. Kebuka refresh rate ultra yang tentu bisa ngasihin FPS yang lebih tinggi. Jadi tampilan itu kelihatan lebih mulus, gak kayak di Vivo yang cuma kebuka super. Padahal udah gue dispute, uninstall ulang, tetap gak kebuka. Walaupun ya keduanya sama-sama bagus, suhunya pun adem. Tapi begitu gua ganti game berat, itu gimana? Mana yang lebih bagus? Coba tulis prediksi kalian di bawah. Sekarang gua ganti ke Vivo dulu. Gimana? Udah tahu? Jangan curang, jangan skip. Oke, ketika gue pasang kedua HP Genshin Impact dengan settingan yang sama medium plus 60 fps, dimainin selama 1 jam, dikoneksi wifi dan kondisi indoor suhu 28 derajat, hasilnya Vivo punya frame rate yang lebih tinggi, kira-kira 5-7 fps dengan suhu yang lebih adem sampai 2 derajat ketimbang Samsung. Jadi untuk pemakaian berat, ya ini baru kelihatan. Tapi kalau untuk pemakaian setiap hari, gue ngerasa suhu di kedua HP sama-sama stabil, nggak cepet panas, dan untuk tangkapan signal ini yang paling sering ditanya ketika gue pasang provider yang sama di lokasi yang sama dan tentunya ini di ibu kota. Hasilnya sih sama-sama bagus walaupun bar di Samsung kadang lebih kecil ketimbang di Vivo. Tapi ya balik lagi sih, di daerah kalian gimana sama providernya apa.
Kalau ngomongin soal desain layar, jelas preferensi banget. Ada yang suka layar melengkung, ada juga yang suka layar flat. Tapi satu hal yang absolut, 99% masyarakat di Indonesia suka bezel yang lebih tipis karena kelihatan HP baru. Jadi udah tahu mana yang lebih unggul di antara kedua HP ini. Lanjut ngomongin soal kualitas warna layar. Ketika gue pasang video yang sama bersebelahan dengan brightness adaptif, tentu dengan color scheme yang gue set default, hasilnya cuma beda di bagian tone warna aja. Ya, Samsung kelihatan lebih warm, sedangkan Vivo lebih cold. Tapi memang ada dua hal yang bikin Vivo lebih unggul di bagian layar. Pertama, dalam segi brightness-nya bisa lebih cerah ketika kalian pakai di kondisi outdoor, nyalain video HDR, bisa support sampai 4500 nits. Dan kedua, resolusinya pun lebih tajam, support sampai 1.5K. Tapi kalau misalkan pengen hemat baterai, bisa diturunin ke Full HD. Satu sisi, ada satu hal yang bikin Samsung menang, yaitu di bagian Always On Display, banyak banget customization-nya berkat aplikasi Good Lock. Jadi kelihatan lebih menarik dan sesuai preferensi. Oh ya, ngomongin soal refresh rate 120Hz di kedua HP ini bisa berjalan dengan baik sampai third party apps yang gue pakai kayak YouTube, Instagram, nggak ada masalah. Tapi begitu kita ngomongin soal multi-touch, ya emang sih lancar-lancar aja, touch-nya semua responsif. Tapi di Vivo, kalau misalkan sekarang ini gue sentuh di bagian pinggir kiri kanan layarnya, ada berasa delay, ya di sudut-sudut aja. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau ngomongin soal build quality, harus gue bilang tanpa ragu, Samsung jauh lebih berasa flagship. Ya, selain back covernya menggunakan Corning Gorilla Glass 5, terus di frame-nya menggunakan metal, jadi berasa lebih mahal plus lebih solid. Satu sisi memang di Vivo back cover menggunakan kaca asli, tapi frame-nya itu loh masih menggunakan polikarbonat. Jadi nggak heran kenapa bobotnya bisa lebih ringan dan punya dimensi yang lebih tipis. Ya, kalian tinggal pilih aja, mau feels mahal atau feels ringan, coba komen di bawah. Dan ngomongin soal desain, lagi-lagi masalah preferensi. Kalau kalian cari HP yang kelihatan unik, jelas pilihannya Vivo. Tapi satu sisi kalau misalkan kalian cari HP yang layaknya bentuk flagship, karena dari Samsung seri S sampai A semua sama, jelas pilihannya di A55. By the way, kedua bodi HP ini udah bisa tahan air, tapi Vivo lebih unggul karena bisa tahan tekanan lebih dalam ketimbang di Samsung. Satu sisi ngomongin soal expansion, Samsung lebih unggul karena support satu eSIM, satu slot SIM khusus, plus satu slot hybrid yang bisa kalian tambahin microSD sampai 1 TB. Gimana? Baterai 5000 mAh versus baterai 5500 mAh, mana yang lebih awet? Seperti biasa, gue harus kasih tahu ke kalian, besaran suatu mAh itu nggak ada jaminan suatu HP akan lebih awet, tergantung optimalisasi antara hardware dan software. Oke, ketika gue uji kedua HP ini dengan aplikasi yang sama, ruangan yang sama, koneksi WiFi yang sama, brightness, game dengan settingan yang sama, rata-rata untuk kepakaian sosmed di Samsung itu bisa sedikit lebih boros. Dan ketika gue main game MLBB selama 1 jam, ya ini Samsung berasa banget boros, alias Vivo lebih awet. Dan ngomongin soal charging, ini jelas beda banget, 25 watt versus 80 watt. Jadi ketika gue colok kedua HP dari angka 5 sampai 100%, bedanya Vivo lebih cepat sampai 42 menit alias nyaris setengahnya, dan tentu masih dapat brick charger bawaan, sedangkan Samsung mesti beli terpisah. Kalau misalkan kalian pengen beli brick chargernya, gue taruh link di deskripsi biar lebih gampang. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ada fitur wireless charging? Oh, tentu tidak ada di kedua HP ini. Terakhir ngomongin soal One UI dan Vantage OS. Sebenarnya kedua UI ini bisa bikin gue nyaman. Buktinya sekarang ini gue menggunakan daily driver Vivo X100 Pro dan Z Flip 6 dan happy-happy aja. Tapi memang ada 3 hal yang bikin Samsung satu langkah lebih dulu atau lebih unggul ketimbang Vivo. Pertama, customization-nya itu lebih menyeluruh berkat adanya aplikasi Good Lock. Memungkinkan kalian untuk ganti bentuk Teams, keyboard, control panel, icon, background, volume bar, sampai ke Always On Display. Kedua, terdapat extra protection. Ya, ada fitur secure folder di mana kalian bisa masukin file, aplikasi M-Banking, jadi lebih aman. Kalau misalkan HP kalian amit-amit kena phishing, itu nggak akan kena kontaminasi virus tersebut. Ketiga, AI-nya lebih matang. Selain ada fitur AI Object Eraser, tapi kalian bisa hapus reflection dan shadow dari galeri bawaan. Bahkan kemarin ini di security patch bulan Agustus, terdapat fitur AI Circle to Search ala-ala Samsung kelas flagship, di mana kalau misalkan kalian pengen kepoin barang ataupun lokasi, jauh lebih gampang tanpa harus buka aplikasi Google bawaan. Satu sisi, ada 2 hal yang gue suka di Vantage OS. Pertama, animasinya yang satset-satset serba cepat. Kedua, ada fitur dynamic effect di mana kalian bisa custom animasi charging, fingerprint, face unlock, berbagai macam di sana. Dan ngomongin soal jaminan software update, ya Samsung masih lebih unggul 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch. Tapi kalau ngomongin soal rutinitas, keduanya selalu dapat update 1 kali sebulan sekali. Jadi mantap banget sih. Ya tinggal dicocokin aja sesuai selera kalian lebih mending kemana.
Jadi intinya mending beli yang mana bang? Samsung A55 atau Vivo V40? Jawaban dari gue ya tergantung sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Kalau misalkan masih bingung, gampang seperti biasa gue kasih tunjuk 5 kelebihan masing-masing di setiap smartphone yang berasa dan kepake banget untuk setiap harinya. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, ya bisa ditonton di masing-masing video review karena gue bahas semua kurang lebihnya di sana. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang, lu akan beli yang mana kalau misalkan disuruh pilih antara salah satu? Jawaban dari gua, Vivo itu lebih banyak checklist kebutuhan pribadi gua, jadi ya pilih V40. Walaupun ya gua lebih demen One UI di Samsung, tapi ya itu preferensi gua. Gimana menurut kalian? Coba share di bawah, terutama yang udah pakai kedua HP ini. Karena biar yang lain terbantu harus beli yang mana, itu yang paling penting. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys. HP-nya licin, woy.